Halo teman-teman, dimanapun berada tetap sehat dan semangat. Oke, pada video kali ini sedikit berbeda. Saya ingin mengulas gitu ya, mengulas apa sih yang buat eh, teman-teman atau orang-orang di luar sana masih lebih banyak trading di binary dibandingkan di forex gitu ya. Nah, karena di tengah-tengah masalah binary saat ini ya, mungkin semua kita mengetahui ya. Tapi pada persentasenya, pada kenyataannya, ya memang sampai saat ini tidak bisa dipungkiri ya dari persentase ini 76% dari 1.100 suara gitu ya. 76% dari 1.100 orang masih lebih suka di binari gitu ya. Nah, saya pengen tahu alasannya gitu. Kenapa gitu ya? Jadi di sini saya hanya mengulas saja kenapa atau apa alasannya sebenarnya, kenapa sampai sekarang di tengah-tengah masalah binari dan kenyataannya masih lebih banyak di binari ya tradingnya dibandingkan di forex. Saya hanya mengulas alasannya, bukan untuk mengajak trading di sini atau mengajak trading di sini, tidak ya. Jadi dimanapun tradingnya urusan kita masing-masing kan gitu, karena hidup itu kan pilihan kan gitu dia. Oke, saya mau tahu aja alasannya. Kita langsung cek komentar-komentar di sini yang menjadi alasan gitu ya, kenapa gitu. Kita cek, kita langsung cek ke komentar pertama. Nah, di sini masih di binomo gitu ya. Kita cek alasannya. Ini binari. Kita lihat. Nah, ini alasannya binari simple. Soal simple atau tidaknya nanti kita langsung cek ke marketnya, apakah memang benar-benar lebih simple dibandingkan dengan forex gitu ya. Nanti kita langsung cek dua-duanya, binari dan forex. Oke, ini alasan yang pertama, dia lebih, abang ini bilang lebih simple. Kita cek yang lain. Nah, ini yang perlu dijawab juga buat abang-abang yang banyak nanya seperti ini ya. Oke, jadi kalau abang-abang tanya apakah di binomo atau di binari masih aman atau tidak gitu ya. Jadi di sini saya jawab, untuk saat ini saya kurang tahu soal keamanannya gitu ya. Kenapa? Karena saya sekarang sudah trading di forex gitu, bisa teman-teman lihat sendiri video-video yang saya bagikan, atau trading saya sudah di MetaTrader 4, kalau tidak MetaTrader 5 kan gitu. Jadi memang semenjak masalah binari ya, saya memang kosongin binari ya, semua binari saya kosongin saldonya untuk mengantisipasi barangkali karena masalah itu bank-bank lokal ataupun wallet yang jadi tempat kita WD atau depo ya takutnya memutus hubungan kerjasama, jadi kita kesulitan gitu. Makanya saya langsung mengantisipasinya gitu dia. Ya, jadi itu alasan, jadi itu jawabannya buat teman-teman yang bertanya seperti ini gitu ya. Jadi abang ini masih di binari pakai akun demo gitu. Jadi pesannya ya jangan pernah terjun sebelum mahir dari segi ilmu, yang kedua psikologi, yang ketiga siap dari segi resiko ya, karena resiko trading itu sangat tinggi gitu ya. Oke, itu aja sih pesannya buat abang itu dan buat teman-teman semua gitu ya. Kita lihat dulu. Nah, ini nih satu alasan lagi, forex terlalu banyak rumusnya bang gitu ya. Jadi sebenarnya pun mungkin karena belum terbiasa ya. Jadi kita memang sebagai manusia biasa ya, kita kalau terbiasa di satu tempat ya memang kita pindah ke tempat lain itu serasa beda gitu ya, aneh gitu ya. Kita merasa lebih sulit atau gimana gitu. Namun nanti kita akan bahas rumus-rumus apa sih yang bikin kita kesulitan di forex kan gitu dia. Oke, nanti kita akan bandingkan langsung. Kita cek lagi alasannya. Nah, bang ini masih di binari nih, teknikal C3. Oke, kita lihat lagi. Di sini abang ini bilang lebih simpel di binari. Tanpa afiliasi saya tanggung risiko sendiri. Jadi yang bisa saya bilang di sini, kalau kita trading, yang namanya trading ya memang kita harus tanggung risiko kita sendiri.
Kalau kita profit kita nikmati sendiri, kalau kita loss kita nikmati juga sendiri kan gitu dia. Nah makanya pesannya jangan pernah terjun kalau belum paham gitu dia. Oke, kalau punya dana minim lebih baik di binary, yang penting paham candle dan teknikal gitu ya. Nah kalau dia di forex lebih ke ketahanan modal baru menghasilkan cuan lumayan. Ya betul ya. Jadi kalau di binomo memang kita bisa 140.000 kita bisa all in kan gitu ya, artinya dengan modal segini dari 14.000 sampai ke 140.000 kita bisa open gitu. Nah itulah bedanya dengan di forex. Kalau forex misalnya kita 400.000 ini masih minim sekali ya, kita baru 0,01 lot gitu ya, apalagi kita wajib pakai ini misalnya di 1:500 gitu ya, nanti akan kita bahas, kita bandingkan. Oke, kita lihat lagi. Nah bang ini masih pengen di binary ya, minta dibuatin teknikal sinyal konfirmasi dikasih gitu ya. Kita lihat. Oke, jadi kita mungkin langsung aja cek di binomonya, kita bandingin gitu ya, artinya dari segi simple apakah memang benar-benar lebih simpel gitu ya, dari segi dana gitu ya, dana apakah memang kita dana kecil pun bisa bisa di forex itu atau gimana gitu, nanti kita bahas. Yang ketiga dari segi rumus tadi ya, rumus apakah memang banyak rumus di forex gitu ya yang membuat kita kesulitan, mungkin ya banyak yang kesulitan makanya memilih di binary gitu ya. Ya ini analisa saya ya, mungkin teman-teman punya alasan tersendiri, namun melihat daripada isi daripada komentar-komentar di sini yang menyatakan ada rumus lebih sulit, ada yang lebih simpel di binary, ada yang mengatakan dananya lebih minim di binary gitu ya. Nah itu dari sini saya simpulkan berarti banyak yang kesulitan dari segi rumus-rumusnya gitu ya. Makanya nanti kita akan bahas sebenarnya gimana gitu ya. Oke, langsung aja kita cek marketnya. Oke, di sini kita sudah ada di binomonya. Nah namun sebelumnya kita akan cek apakah broker yang manakah lebih ini ya, lebih banyak diminati gitu ya di antara beberapa binary gitu ya. Oke, kita cek dulu. Kita akan cek terlebih dahulu dari beberapa binary yang mana yang lebih banyak diminati gitu ya. Nah bisa kita lihat di sini dari beberapa, dari tiga binary, broker binary yang lebih banyak diminati di binomo gitu ya. Sebenarnya apa yang membuat seperti ini gitu ya, kita akan cek dari segi tampilan, dari segi ke simple atau tidaknya gitu ya. Nanti langsung kita cek, kita langsung ke marketnya. Nah ini tampilan binomonya. Jadi mungkin dari analisa saya, dari saya melihat ya memang dari beberapa binary ataupun dibandingkan di forex ya memang ini lebih simpel ya, artinya ketika kita misalnya kita nih open posisi, misalnya kita sell di sini. Nah kita langsung lihat gitu ya, kita langsung lihat jumlah open kita berapa, hasilnya nanti berapa gitu ya, kita bisa langsung lihat gitu kalau kita di binomo gitu ya. Mungkin karena itu kali ya, jadi saya pun kurang tahu sebenarnya alasan tersendiri bagi abang-abang gitu ya. Jadi saya menganalisanya ya seperti itu, mungkin karena tampilannya seperti ini simple. Kalau kita melihat open posisi kita totalnya segini, hasilnya segini misalnya gitu, mungkin itulah salah satu penyebabnya gitu ya, namun itu hanya analisa saya gitu ya. Oke, dari segi simpelnya ya mungkin itulah tadi dari segi simple gitu ya, simple. Yang kedua dari segi dana ya. Nah memang benar dari segi dana, kalau kita punya uang 140 di sini kita memang bisa trading gitu ya, bisa trading hasil maksimal gitu ya. Lumayan lah kan gitu. Kalau misalnya kita all in kan ya memang bisa gitu ya, artinya all in kan nanti hasil kita langsung kita lihat
Di sini misalnya seperti ini hasilnya kita lihat. Nah, mungkin itulah yang membuat salah satunya kita ataupun orang-orang pada masih tetap lebih menyukai di trading di binomo gitu ya. Di tengah-tengah orang banyak bilang ini adalah judi kan gitu. Nah, namun melihat tampilan mungkin orang-orang lebih simpel dan lebih mudah untuk mempelajarinya kali ya. Kalau menurut saya gitu ya. Dan yang kedua dari segi dana tadi ya. Dan yang berikutnya dari segi nomor 3 soal rumus-rumus tadi ya. Rumus. Memang di sini kita yang penting paham candlestick. Kita open berapa, 14.000 misalnya, dari saldo kita 140.000, kita open 14.000, kita tidak usah mikir-mikir, misalnya kalau nanti aku punya saldo sekian, opennya berapa minimalnya gitu ya. Nah, kita tidak usah mikir-mikir, yang penting kita opennya di bawah dari angka ini ataupun setara dengan angka ini gitu ya, kalau di binari. Nah, kalau di forex memang berbeda. Ya memang kalau kita punya 400.000 misalnya ya kita dibatasi gitu, artinya kita tidak bisa misalnya open satu lot, apalagi kita punya kita ambil leverage 1:500 gitu ya, artinya ya memang kita terbatas gitu dia dari segi open posisi. Nah di sini memang kita bisa langsung habiskan gitu ya yang 140.000 ini gitu, all in bisa gitu dia. Nah kalau dari ketiganya sih ya memang wajar ya orang-orang mungkin tidak mau ribet gitu ya, tidak mau ribet dari segi misalnya leverage-nya berapa ataupun open 0,0 sekian, pakai yang mikro, pakai yang standar, pakai yang mini gitu kan. Namun sebenarnya pun tidak serumit itu sih sebenarnya kalau kita sudah memahaminya kalau yang di forex gitu ya. Memang awal-awal saya pun di forex ya memang ini banyak sekali yang mau dikuasai kan gitu awalnya. Namun ternyata tidak gitu. Kita boleh langsung cek. Oke, kita lihat. Nah, mungkin dari tampilan tidak jauh beda ya, artinya tampilan daripada candle ini maksudnya ya, daripada candle ini tidak jauh beda. Kalau bagi saya pembacaannya sama aja gitu ya. Nah, yang pertama soal simpelnya kali ya. Kalau kita di sini open posisi, ya kita memang tidak melihat angka kita. Artinya kita open 0,01 ya, kita tidak melihat berapa puluh ribu untung kita di sini kan gitu. Kita tidak melihat itu. Mungkin itulah salah satunya penyebabnya. Nah, yang kedua dari segi dana ya di sini memang kalau kita 400.000 ya memang minim ya. 0,01 gitu ya, atau 0,1 lah paling tidak open posisinya. Leverage-nya leverage-nya 1:500 misalnya. Ya memang seperti itu, kalau kita lebih banyak modal atau lebih besar, kita memang lebih enak gitu ya trading gitu dia kalau di forex. Dan kalau kita kaitkan terkait simple atau tidaknya tadi, kalau kita melihat daripada misalnya open posisi, kalau kita di binari open posisi kita memang tinggal open misalnya di 14.000, tinggal klik sell atau klik buy. Nah kalau di sini memang ada yang namanya berapa lot, ini ya udah samalah dulu dengan berapa ribu gitu untuk di binarinya. Kalau di sini berapa lot, oke lah sama. Nah bedanya di sini dia. Nah, di sini kita harus menyusun ataupun mengatur SL. Di sini mengatur TP gitu ya. Namun, ketika teman-teman hanya sekilas seperti ini, ya mungkin merasa lebih ribet gitu ya. Tetapi ketika teman-teman sudah melihat saya trading di forex ini, dengan cara yang ataupun dengan teknikal yang saya pakai ataupun yang sudah saya upload, teman-teman bisa melihat saya tidak memakai ini kalau saya pakai technical scalping gitu ya. Nah artinya saya tinggal sell aja, sama seperti di binari, tinggal sell, kalau enggak tinggal buy kalau saya pantau layar. Tapi kalau saya swing memang saya sell dengan adanya SL gitu dia. Nah
bisa nggak kita trading di forex ini seperti di binary ya? Kalau saya sih bisa aja. Saya tidak pasang ini pun teman-teman sudah lihat sendiri, tidak jadi masalah gitu ya. Yang penting analisa kita memang harus benar-benar akurat gitu dia. Nah, terkait dengan tampilannya ataupun kita mau open posisi, kita di sini ada banyak pilihan, misalnya buy limit, sell limit. Nah, mungkin ini juga yang membuat teman-teman yang semakin merasa banyak gitu ya, semakin sepertinya lebih rumit gitu ya. Nah, kalau memang tidak suka ya saya pun tidak pernah pakai ini kan gitu. Nah, terkait lagi dengan margin gitu ya atau leverage gitu ya. Artinya itu sangat berhubungan juga dengan lot ini. Nah, kalau kita open segini, berapa margin yang harus kita siapkan? Kalau kita open 0,1, berapa margin yang harus kita siapkan? Kan gitu dia di kalkulatornya. Namun sebenarnya tidak sesusah itu gitu. Tidak harus kita hitung-hitung gitu ya. Artinya kalau kita punya 400.000 ya udah kita tinggal open di 0,01 atau 0,05 gitu misalnya. Atau 0,1 misalnya ya. Masih bisa ini. Nah, itu aja sih paling terkait dengan analisa ya menurut saya sama gitu ya. Nah, mungkin dari segi dana itu tadi ya, di sini misalnya 400.000 udah sangat minim sekali ya untuk trading di sini. Dari yang nomor 3 ada yang namanya tadi rumus-rumus itu ya. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman merasa di sini banyak rumus ya. Kalau bagi saya sih tidak ada rumus ya, teman-teman sudah lihat saya trading di sini. Saya tidak pakai misalnya ada rumus yang khusus gitu ya. Ya namun bagi saya sendiri sih, bagi orang lain ya mungkin beda-beda. Kalau saya tradingnya ya saya persimpel gitu sebisa mungkin. Kalau kita bisa lebih simpel, kenapa tidak kan gitu dia. Oke, jadi itulah mungkin terkait dari ketiga tadi, dari segi simpel atau tidaknya. Ya memang iya ya, dari segi simpel. Dari dana ya memang iya juga ya. Dari dana. Yang ketiga dari rumus. Kalau soal rumus tadi sih ini sih kurang setuju ya, kurang setuju karena tidak ada perlu rumus-rumus kita gitu dia. Nah, paling memang dari segi simpel iya, saya iya kan. Dari segi dana ya memang kita butuh dana yang lumayan kalau di sini kan gitu dia, biar kita aman gitu dia. Oke, jadi mungkin itu dulu sekilas mengevaluasi gitu ya, evaluasi kenapa di tengah-tengah sedang bermasalah binari, tapi 76% orang-orang masih tetap trading di sini gitu ya. Nah, saya hanya mengulas itu aja pada video kali ini ya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah analisa ataupun salah pendapat gitu ya. Saya mohon maaf sebelumnya, boleh dikoreksi. Terima kasih buat teman-teman semua, selamat sore.